Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Rohadatul Aisy dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di video ini saya akan membahas tentang perbandingan pendidikan dan tantangan pendidikan di era sekarang, terutama era 5.0. Yuk langsung saja. Yang pertama, sejarah, tokoh, dan perkembangan ilmu perbandingan pendidikan. Jadi, ilmu perbandingan pendidikan ini udah ada sejak abad ke-19. Awalnya sih cuma sekedar membandingkan sistem pendidikan di berbagai negara, tapi lama-kelamaan berkembang menjadi ilmu yang serius dan penting banget buat evaluasi pendidikan. Tokoh yang paling terkenal itu namanya Marc-Antoine Julian dari Paris. Dia yang pertama kali bikin pendekatan ilmiah buat bandingin sistem pendidikan. Setelah itu muncul juga dua tokoh lain kayak Michael Sattler dan Brian Holmes yang bikin ilmu ini makin matang. Perkembangannya sekarang gak cuma banding-bandingin kurikulum saja, tapi langsung menyentuh soal teknologi, kebijakan pendidikan global sampai budaya belajar. Yang kedua ada perbedaan pendidikan di negara berkembang versus negara maju. Nah, kalau kita bandingin negara berkembang dan negara maju, kira-kira gini nih bedanya. Yang pertama, soal akses pendidikan. Negara maju kayak Finlandia atau Jepang rata-rata udah merata akses pendidikannya, sekolahnya bagus-bagus, bahkan di desa sekalipun. Tapi di negara berkembang kayak Indonesia masih banyak banget daerah yang kesulitan akses, apalagi di bagian pelosok. Yang kedua, kualitas guru. Negara maju punya guru yang super berkualitas, dilatih terus, dan dihargai. Di negara berkembang, kualitas guru masih belum merata, ada yang belum tersertifikasi dan gajinya kadang belum layak. Yang ketiga, pendekatan belajar. Di negara maju, anak-anak belajar lewat diskusi proyek dan teknologi. Seru banget. Tapi di negara berkembang, masih banyak yang pakai cara lama, seperti ceramah, hafalan, dan sedikit banget teknologi. Yang ketiga, ada perbandingan antara Singapura dan Indonesia. Saya ambil contoh Singapura ya, karena negara ini negara tetangga yang deket banget dengan kita dan sistem pendidikannya keren banget. Peran guru di Singapura itu luar biasa. Mereka direkrut dari lulusan terbaik dan terus dikembangkan lewat pelatihan. Sementara di Indonesia, guru punya peran yang besar juga, tapi proses seleksinya masih perlu ditingkatkan. Metode belajarnya di Singapura udah modern banget, pakai proyek, diskusi, kelompok, bahkan AI dan teknologi digital. Sedangkan Indonesia, walaupun udah mulai berubah, tapi sebagian besar masih memakai metode ceramah dan latihan soal. Penilaiannya juga beda. Di Singapura, nilai siswa nggak cuma diambil dari ujian, tetapi juga dari portofolio, observasi, dan proyek. Di Indonesia, nilai masih fokus di ujian tulis. Kelebihan di Singapura yaitu sistem yang rapi, hasilnya bagus, tapi tekanannya tinggi banget. Kelebihan Indonesia, semangat gotong royong, dan kreativitas lokal yang kuat, tapi sistemnya masih belum merata. Rekomendasi buat Indonesia yaitu perkuat pelatihan guru, kurangin ceramah tambah diskusi dan praktik, serta penilaian harus lebih beragam, gak cuma ujian tulis. Yang keempat, ada era 5.0 dan dampaknya ke pendidikan. Kita sekarang udah masuk ke era 5.0. Bedanya sama era 4.0 apa? Kalau 4.0 itu fokus ke digitalisasi, internet, dan otomatisasi. Nah, era 5.0 lebih ke bagaimana teknologi bisa bantu manusia hidup lebih baik, jadi fokusnya ke human-centered society. Dampak positifnya, belajar bisa dari mana aja dan kapan saja, teknologi bantu guru dan murid lebih kreatif, kolaborasi makin luas, bahkan lintas negara. Tapi ada juga negatifnya, kesenjangan digital makin terasa, terutama di daerah terpencil, anak-anak bisa jadi kecanduan gadget, kurangnya interaksi sosial kalau semuanya serba online. Gimana cara nyiapin pendidikan Indonesia? Literasi digital harus diajarin sejak dini. Akses internet dan teknologi harus merata. Dan jangan lupa, pendidikan karakter harus tetap menjadi dasar. Oke, segitu dulu dari saya. Semoga jawaban ini bisa memberikan gambaran yang jelas soal kondisi pendidikan kita, dan semoga kita semua bisa ikut ambil bagian memperbaiki sistem yang ada. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.